Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Karena sedikit jadi saya sapa semua aja ya. Assalamualaikum Bu Nisrina, ini mengingatkan saya ke teman saya waktu di Bandung. Ibu Ira, Bu Hendrita, Bu Hanawati, dan Pak Bayu. Pak Bayu, bapak-bapak sendiri. Oke, malam ini kita melanjutkan kegiatan yang kemarin. Mungkin teman-teman sedang berusaha untuk join, tapi mungkin juga ada yang memutuskan untuk tidak bergabung. Nggak masalah, karena memang hari kedua ini tidak diwajibkan. Jadi bagi yang sudah mengisi link form kepesertaan diseminasi itu dianggap sudah selesai. Nah, tapi sebenarnya pada kesempatan kali ini lanjutan atau penjelasan secara teknis bagaimana kita meng-create karya kita di Canva. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, keterampilan membuat karya di Canva sebetulnya sama untuk berbagai jenis. Jadi intinya itu di editing. Dan mengedit itu akan meningkat manakala kita menghadapi berbagai permasalahan. Nah, masalahnya itu biasanya kita terkait dengan kebutuhan. Contoh misalnya, apakah membuat karya itu harus di laptop? Nah, terutama kita sebagai guru ataupun Pak Bayu misalnya, sebagai mahasiswa butuh untuk membuat presentasi. Biasanya kan kita membuat PPT di PowerPoint itu butuh laptop. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan mencoba bagaimana kita membuat presentasi pakai HP saja, dengan asumsi kita sering mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk membawa laptop. Mungkin padam lampu, tapi kita harus tetap membuat presentasi, seperti itu. Pada waktu-waktu yang sangat mendesak. Nah, alasan yang berikutnya adalah nanti kita akan mengajarkan kepada siswa kita bagaimana membuat presentasi. Nah, kebanyakan anak-anak kita itu tidak memiliki laptop. Nah, bagaimana caranya dengan handphone saja atau tablet saja kita tetap bisa sebagai guru ya, kita tetap bisa membuat file presentasi yang dengan sangat baik, tapi juga siswa juga bisa kita ajarkan membuat presentasi dengan sangat baik menggunakan Canva. Nah, keunggulannya seperti itu. Jadi nanti kita akan bermain-mainnya nanti pakai handphone. Tapi izin sebelumnya saya, mengapa juga kita bermainnya dengan handphone? Karena tampilan yang ada di laptop itu sangat berbeda dengan di handphone. Jadi perlu kita mengeksplorasi juga di handphone supaya kalau ada kasus-kasus yang muncul yang terjadi pada siswa, kita bisa memberikan solusi. Saya juga selama ini lebih banyak berlatihnya di handphone. Kenapa? Kadang-kadang tuh ada saat-saat misalnya di bandara itu di ruang tunggu, atau saat-saat di mana kita nggak ngapa-ngapain dan merasa tidak produktif. Nah, membuat karya di laptop tentu sangat tidak memungkinkan ya, kita bukan di tempat umum, atau mungkin kita tidak membawa sama sekali. Tapi kalau di handphone kita bisa membukanya di mana saja, dalam kondisi apa saja, yang penting terkoneksi internet. Oke, sebelumnya saya mau mengulang sedikit Bapak Ibu. Jadi ini materi kita pada malam hari ini.
Ini jadi saya mengingatkan materi kita yang kemarin. Kalau karya kita ingin ini PowerPoint ya, ingin dipresentasikan, kita klik titik 3 atau present seperti ini. Nanti akan muncul langsung di Canva tanpa perlu kita mengunduh atau mendownload. Saya tutup kamera ya supaya jaringannya tidak terlalu. Mungkin nanti saya akan bagi kepada Bapak Ibu. Kalau nanti sebagai guru itu pastikan kita menguasai poin 1 dan poin 2. Ya, supaya nanti pada saat mengelola kelas dapat optimal dan mengeliminir masalah-masalah yang terjadi. Karena kembali lagi Canva for Education diperuntukkan memang untuk kita. Jadi bagaimana kita mengelola kelas sangat dibutuhkan di sini. Oke, maka kemarin kita sudah memastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Canva for Education dan mengupgrade apabila akunnya itu akun biasa. Ini yang kemarin ya. Oke. Saya close dulu. Baik. Saya akan coba menunjukkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sebelum Bapak Ibu memulai pekerjaan membuat karya, pastikan Bapak Ibu berada pada akun yang tepat. Gitu. Kalau memang mau untuk siswa ya Kalau memang untuk siswa berarti di kelas yang memang tepat ya, tidak terutama bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang memiliki beberapa akun. Jangan asal buat tapi tiba-tiba salah kamar. Itu nanti prosesnya akan lebih ribet lagi. Ya, tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Bayu. Nanti Bapak Ibu silakan membandingkan. Kalau memiliki beberapa akun, akun for education kita itu isinya sangat berbeda dengan akun biasa. Kita coba tambah wawasan dulu ya. Tambahkan wawasan dulu. Belum bisa terbuka. Nanti Bapak Ibu kalau giliran saya sudah selesai silakan ya. Kalau ada yang mau bagi layar, tadi ada yang japri saya, Ibu Nining kalau tidak salah itu berencana untuk membagikan karyanya. Saya sangat senang sekali kalau ada beberapa teman-teman yang membagi karyanya dan membagi kasus ya, Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu penting untuk kita ketahui supaya pekerjaan kita lebih mudah. Oke. Nah, ini Pak Bayu. Nah, ini adalah akun saya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di akunnya masing-masing. Kalau di akun kita, akun for education, itu tampilan template yang ditawarkan semuanya berbau pendidikan, presentasi pendidikan, video edukasi, infografis pendidikan, poster kelas, ya, judul untuk di classroom, lembar kerja, rencana belajar atau lesson plan, jadwal kelas, pekerjaan kelompok, seperti itu, resume, pengumuman kelas. Jadi semua itu berbau. Nah, ini yang tidak
kita temui ini my map. Pak Bayu di akun Pak Bayu yang akun mahasiswa itu tidak ada mind map seperti itu ya. Nah, jadi Bayu adalah, bisa perbarui tidak ya? Udah bisa seperti yang saya sampaikan ini Pak. Jadi masuk ke akunnya itu di pengaturan akun ya. Di pengaturan akun ini akun setting. Terus untuk upgrade-nya ya. Jadi langkah-langkahnya itu hanya 2 step aja sih, pengaturan akun, nanti billing and team. Di billing and team itu ada tawaran. Cuman saya tidak bisa menjamin ya, tidak bisa menjamin di di approve atau tidak, disetujui atau tidak. Nah, seperti ini billing and team. Nah, billing and team atau penagihan dan tim ini di jalurnya lewat sini, terus cek. Nah, ada tawaran nggak Canva for Education? Nah, kalau ada tawaran di sini, nanti diklik terus dilanjutkan. Nah, saran saya kalau menginginkan fitur-fitur yang seperti yang saya miliki atau teman-teman guru-guru semua miliki itu, Pak Bayu mengupload ini yang nyambung ya, yang berkas-berkasnya memang menunjukkan Pak Bayu adalah guru. Selama ini Pak Bayu misalnya dosen ya, sudah upload SK dosen kah, nomor induk kalau dosen itu apa, NID, seperti itu ya. Jadi makanya disampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semua, tolong mengurus akunnya untuk Canva for Education supaya segala fasilitas di sini bisa kita miliki. Bayangkan semuanya free, bagaimana kita menolak untuk menerima ini, seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana membuat presentasi. Presentasi itu penting, apalagi kita guru kadang-kadang kalau pembelajaran daring kan alatnya adalah PowerPoint, seperti itu ya. Nah, PowerPoint itu Bapak Ibu bisa membuat di Canva, bisa juga misalnya Bapak Ibu selama ini punya file-file presentasi yang dikerjakan di PowerPoint, itu bisa direvisi di Canva. Nanti saya tunjukkan caranya ya. Sebelum kita bermain-main di PowerPoint. Bermain-main di presentasi pendidikan. Sebentar. Oke ya, jadi mau presentasi pendidikan, mau template yang manapun, selalu nanti dia akan memunculkan layar yang sama. Layar yang sama itu maksudnya yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu tidak akan berubah, pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tekniknya adalah mengedit saja. Sebentar. Saya tunjukkan di laptop dulu ya, baru nanti saya ke HP. Jaringannya cukup lambat. Mohon maaf Bu, ini ya. punyanya Bayu, tidak ada Bu yang tanda Canva for Education. Berarti lebih bagusnya ini Pak Bayu di akun biasa coba. Linknya ada kan di grup. Jadi daftarkan di akun, daftarkan di link yang saya berikan. Link yang JSDI Guru ya Bu? Iya, masuk dari situ Pak.
Jadi Oh iya Bu, dan oke. daftarkan pakai email yang terbaru. Oh ya oke. Jadi Bapak Pakai Ibu email yang sekarang ya, bisa ya? boleh. Yang penting belum pernah didaftar di Canva. Jadi soalnya Ya. kalau yang sudah pernah akan terdeteksi. Oh ya oke Bu. Omi. Oh, Omi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya tersedia di sini. Semuanya tersedia template-template yang bisa kita edit. Nah, kayak misalnya saya guru matematika, itu saya bisa saja langsung mengetik misalnya mathematic presentation. Jadi muncul di situ, math presentation. Nah, presentasi matematika. Jadi langsung ke kita ketikkan sesuai dengan kata kunci ya, kata kunci yang terkait dengan mapel kita. Nah, jadi file-file presentasi yang ditawarkan itu sesuai dengan mapel kita. Itu enaknya Canva for Education. Misalnya saya pilih salah satu, ya. Tuh enak banget. Super enak. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memilih salah satu saja. Di situ sudah kelihatan, oh ada 25 slide. 25 slide ini bayangkan Bapak Ibu kalau materinya yang akan kita sampaikan sudah sama, berarti kita tidak perlu membuat lagi. Kalau mau diambil beberapa slide saja itu juga bisa. Tinggal kita pilih misalnya, oh kita mau pilih slide ini, habis itu tekan tambah, habis itu kita pilih slide yang ini misalnya seperti itu. Jadi tidak harus seluruh slide itu kita ambil. Ini ya, terapkan semua 25 halaman seperti itu. Jadi kalau mau di-combine dengan yang lainnya ya bisa. Nanti Bapak Ibu pilih yang lain lagi, misalnya ini, gitu ya. Terus tekan tambah. Oh, saya mau pilih yang ini, kayak gitu. Jadi file presentasinya bisa merupakan gabungan dari bermacam-macam template sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu caranya untuk gabung-gabung. Oke ya. Terus, nah Bapak Ibu perhatikan kalau untuk memulai mengedit, dia tidak akan muncul kecuali kita mengklik objek yang ingin kita edit. Jadi misalnya, nah begitu kita klik ini mau diedit, akan muncul, gitu ya. Nah, kalau mau edit image, tekan edit image, begitu. Mau diubah seperti apa? Nanti bisa dipilih. Nah, kelebihan dari Canva dibanding sejauh pengetahuan saya dibandingkan tools yang lain, ini ada tekan info ini. Nah, di sini ada tulisan see more like this. Jadi lebih banyak seperti ini. Tekan I. Nanti dia akan muncul menawarkan berbagai macam pilihan untuk mengganti ya. Mengganti si objek ini. Yang setipe. Nah, kayak gitu. Ini model-model huruf-hurufnya muncul. Kenapa angka-angka ini muncul? Kenapa angka-angka ini yang muncul? Karena memang kita mengklik objek bilangan. Kalau mau diganti ya tekan saja seperti ini. Cuman kekurangannya dia tidak menghilangkan objek yang lama. Jadi objek yang lama bisa dihapus, tekan objek yang ini. Gitu ya. Ada jadi magic recommendation. CO seperti ini. Nah, jadi cara mengeditnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana untuk yang ini misalnya. Jadi sama semua. Ini kalau kita klik, oh dia animate ya. Oke, ini adalah image juga. Coba kita klik info di sini, see more like this.
please, yang paling bawah. Nah, jadi dia akan menawarkan gambar-gambar yang relevan, yang sejenis gitu ya, yang sejenis mau diganti atau tidak. Seperti itu. Terus misalnya kita mau nambah ini, dia akan muncul. Nah, ini kan dia nutup ya. Dia nutup. Nah, Bapak Ibu bisa jadikan latar transparansi ini dibikin blur kayak gini supaya dia di belakang. Ya, atau position dia di belakang kayak gini itu juga bisa. Jadi relatif, nah ya, jadi walaupun dia ngeblok tapi kita bisa taruh di belakang. Positionnya to back. Nggak mau ya. Oke. Jadi main-mainnya di edit di edit image. Oke. Nah, kalau animate ini memang kalah dibanding PowerPoint, apalagi yang terbaru ya. Jadi tawaran untuk animate slide-nya itu tidak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah. Jadi Bapak Ibu ini walaupun ada gambar-gambar pro seperti ini, semuanya gratis bagi kita. Oke, nanti kalau sudah selesai terus gimana? Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa present ini ya. Di sini diterjemahkannya hadiah. Kekurangannya memang karena Canva for Education kita itu adalah dalam bahasa Indonesia, jadi memang semuanya akan ditampilkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau dalam bahasa Inggris, nanti settingnya di pengaturan akun. Ya, jadi ini untuk present atau ingin menampilkan seperti apa. Jadi memang tampilannya agak berbeda dibanding PowerPoint. Cuman kalau PowerPoint kan fasilitas editingnya ya itu terbatas. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah habis ini nanti kita coba pakai HP ya. Oke, terus, nah Bapak Ibu kalau kita sudah buat seperti ini, misalnya kita ingin membagikannya langsung ke Classroom, dia terkoneksi langsung ke Classroom. Nah, jadi Bapak Ibu kalau udah selesai nggak usah di-download langsung atau bikin link. Kan biasanya kalau kita kerja di PowerPoint, kita taruh kita harus masuk ke Classroom, habis itu kita kirim. Nah, ini nggak usah. Bisa langsung ke Classroom. Nah, ini tidak mungkin ada kalau kita bukan di Canva for Education. Dilanjutkan saja, nanti tinggal pilih di kelas mana kita mengirimkan. Nah, seperti itu. Saya pikir kalau udah sampai sini sama ya, nanti diklik saja kelas-kelas mana yang menjadi tujuan. Begitu mudahnya dan sudah terintegrasi karena memang kita Canva for Education. Nah, sudah nanti tinggal dibagi toh. Nanti dipilih kelasnya. Oke, ini sudah terkoneksi. Nah, terus Bapak Ibu apakah hanya itu? Tidak. Jadi Bapak Ibu tinggal klik titik 3 ini, nanti tinggal dipilih saja. Misalnya mau kirimnya ke WA, grup WA, ya sudah, nanti tinggal membagikan tautan atau menyalin, ya seperti itu. Klik tautannya. Nah, kalau klik tautan, orang yang membuka harus memiliki akun Canva, gitu. Nah, kalau misalnya mau kita ingin memiliki file presentasi dalam bentuk PowerPoint, ya silakan diunduh. Seperti ini, unduh. Nanti klik tanda ke bawah. Nah, mau dalam bentuk apa? Nah, mengapa di sini tidak ada tawaran PPT PowerPoint? Mengapa? Karena di sini ada animasi. Animasi dia dalam bentuk MP3, MP4, MP4. Tapi kalau sebentar, ada file saya yang tidak ada animasinya itu langsung dalam bentuk PowerPoint.
gitu ya. Jadi silahkan dicoba-coba. Kalau Bapak Ibu ada yang sedang mencobanya, kemudian ingin membagi pekerjaannya, bisa ya. Nanti setelah saya. Yang mana ya? Oke, jadi macam-macam ya. Oh ya, Pak Saleh. Bentar. Saya lihat ini dulu ya, Pak. Nggak ada yang bantu jadi. Bentar ya, Pak Saleh. Saya stop dulu ya. Ya, Pak Saleh gimana? Bisa buka ini. Bisa buka. Ibu, saya mau tanya, Bu, untuk gimana, Pak? ini mau bertanya, Bu, untuk apa itu untuk suaranya kurang jelas ya. Ini halaman, Bu, penomoran halaman pada apa? Gimana, Pak Saleh? Saya mau tanya, Bu, untuk ini untuk memberikan nomor pada apa? Pada kalimat begitu, Bu. Misalnya nomor 1, 2 dan seterusnya begitu, Bu. Kemudian kalau macam seandainya sampai di nomor 5 begitu, Bu. Lalu saya mau lanjut ke nomor 7, dimulai dari ini nomor 7 begitu. Apa bisa seperti itu, Bu? Oh, yang slide kah? Slide? Maksudnya slide? Untuk kalimat begitu, Bu. Maksudnya urutan optionnya begitu. Sebentar ya, Pak, saya ambil ini dulu, sambil headset. Kurang jelas. Bentar. Atau supaya Pak Saleh puas, boleh ini, share screen. Saya jadikan Pak Saleh ini. Pakai HP barang, Bu, pakai HP ini. Pakai HP barang. Ini maksud saya, Bu, maksudnya kalau kita buat ini misalnya nomor 1, ini kalimat pertama, Bu, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 begitu, Bu. Lalu saya melanjutkan di nomor 6 begitu. Apa bisa begitu, Bu? Untuk buat Iya, Pak. Maaf, saya yang awal-awal kurang dengar. Untuk pembuatan nomor halaman, sedang kerja, mungkin bisa bagi layarnya supaya saya bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Ini kalau kita mau impor slide ke Canva itu tadi, Bu, bagaimana caranya, Bu? PowerPoint kita sendiri? Ya, PowerPoint. Oke, saya kasih contoh ya. Ya, saya paham. Tadi juga saya memiliki masalah yang sama. Jadi kan kita punya file-file Canva, saya share screen ya. Saya share screen. Kita misalnya punya berbagai file PowerPoint dan ingin kita edit di Canva. Jadi caranya gini, Bapak Ibu. Ini saya bekerja di akun pribadi saya. Bisa di sini, di your project. Di project kita. Saya padam dulu ini ya video supaya nggak berat dulu. Jadi file-file PowerPoint Bapak Ibu yang lama-lama gitu ya, yang kita kerja di PowerPoint, silakan dipindahkan ke Canva, terus direvisi ya, di upgrade, ditambah ini, tambah itu. Nah ini di sini Pak, ada tanda plus, kelihatan?
di kanan atas. Ya. Nah, di sini tekan yang ini. Oke. Nah, di sini ada add, ada folder, ada upload. Jadi, Bapak Ibu tekan upload, sudah. Carilah file presentasi yang jadi bisa PDF, bisa PowerPoint, bisa file apapun. Kita coba cari file presentasi ya, ada nggak? Ini sih, ini yang kemarin. Saya coba ya di file, saya cari ya. Saya cari di sini misalnya file presentasi saya. Nah, di sini banyak file presentasi saya coba yang ini misalnya, salah satu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat dia, aduh, oh kebanyakan, nggak bisa. Jadi di sini 50 MB, oke. Kita coba yang file yang sedikit aja. Ternyata ada batasnya. Saya baru tahu ini. Coba yang sederhana aja. Rata-rata PPT saya banyak ya. Coba ini mau nggak? Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak, bismillah, semoga bisa. Nah ini, Pak Saleh nih, Pak Saleh lihat PowerPoint saya sedang diproses untuk masuk dan sangat cepat ternyata. Nah, ini sudah masuk file saya di Canva. Udah, nanti tinggal diedit. Sesederhana itu. Saya rencananya kayaknya akan memigrasikan, memindahkan file-file presentasi yang sudah lama-lama itu untuk saya pindahkan di Canva supaya bisa kita ini remajakan ya, karena PowerPoint template-template yang di PowerPoint kan tidak semeriah di Canva. Nah, seperti ini Pak Saleh tuh, sudah semua ada. Gitu ya. Di sini file saya sudah dia sudah pindah. Saya sedang proses. Gitu, Pak. Nanti tinggal diedit-edit aja sesuai dengan kebutuhan kita. Gampang kan? Oke. Ada lagi Pak Saleh, Bu Pak Bayu, atau Ibu? Ya, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Oke, gimana Pak Saleh? Sabarnya saya pakai headset dulu supaya jelas. Kalau untuk buat apa nih, Bu? Untuk ini buat struktur organisasi itu, Bu. Maksudnya untuk garis-garis yang garis apa ya, garis ini menghubungkan bagian-bagian itu pakai mana, Bu? Baik. Itu semua ditawarkan, Pak, sebentar ya. Kita akan coba. Saya tadi udah coba mau main map atau bagusnya Canva. Itu dia biasanya dalam satu. Sebentar ya. Kita ke template dulu. Hari lihat saya makan. Saya sakit bagian rekam. Saya bagian rekam. Saya tidak mau lihat. Masya. Ini ada yang di mana ya? Masya. Sebentar. Di. Baik. Oke. Kita ke template. Dari mana mendapatkannya? Semua biasanya tersedia, Pak. Benar. Oh, saya kesini dulu.
Jadi gitu ya prosesnya teman-teman, ke folder kita, terus tinggal tekan tambah, terus upload, selesai. Cuman memang ternyata ada batasan. PowerPoint yang di dalamnya ada video-video itu memang berat. Mungkin Bapak Ibu bisa memangkasnya atau membagi dua, terus kita taruh dalam beberapa file, kayaknya itu solusinya. Oke, berarti Pak Saleh sudah coba-coba banyak ya. Nah, itu Bapak Ibu, keterampilan kita akan meningkat seiring dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita apa? Nah, itu biasanya nanya. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Nah, itu. Nah, di sini di template yang paling atas ini desain-desain yang ditawarkan. Tadi Bapak bilang organigram ya. Daftar. Saya sudah coba itu. Bisa seperti ini, bisa juga Bapak Ibu tekan template ya, template di sini bisa dicek. Kita coba cek. Infografis, buletin. Di sini ya, biasanya ada di sini. Oke, biasanya di sini. Kalau tidak di sini, kayaknya di mind map. Nanti kita coba lihat. Agak lama ya. Apakah di infografis atau ada nih nyampur. Nah, infografis ini biasanya kita pakai untuk banner, standing berdiri ya, banner standing. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan membuat pameran, anak-anak misalnya diminta untuk membuat laporan, gitu ya, laporan project, terus kita bawa ke percetakan. Nah, ini template-template dari standing. Kayaknya bukan di sini ya, Pak. Coba di sini. Organigram. Nah, ini organization chart. Oke, maybe kita coba ya. Organization. Bisa dicari lewat pencarian. Saya biasanya kalau cari template-template berdasarkan mapel, itu langsung kita tambahkan di belakangnya. Apakah science atau mungkin kayak gini ya, Pak? Iya, Pak Saleh? Nah, garis-garisnya dapat dari mana? Coba kita pilih yang seperti ini misalnya ya. Kita pilih salah satu. Customize. Jadi semua, sepengetahuan saya, semua template itu biasanya menawarkan lebih dari satu halaman. Berarti semuanya bisa ada pakai sabuk yang itunya terigu itu. Tadi maaf pakai itu. Ya, jadi semua template sebenarnya bisa kita jadikan file presentasi. Karena biasa, kayak gini kan Bapak Ibu, ini
Nah, kayak gini dia menawarkan tidak hanya satu halaman, bisa beberapa halaman. Berarti semua template-template yang diajukan, diberikan kepada kita, itu bisa kita ubah menjadi file presentasi. Kalau begitu bisa dicopas-copas juga. Misalnya kita mau file presentasi kita ada bagan organigram, ya sudah, kita tinggal copy paste kayak gitu. Jadi main-main paste aja. Nah, gini ya Pak Saleh. Dapat garis-garisnya dari mana? Dari elemen Pak, gitu. Dari elemen. Jadi kalau sebentar saya kasih gede dulu. Jadi sebenarnya fitur-fiturnya itu ada semua di sebelah kiri. Bisa foto, bisa video, audio, bisa kita ambil dari folder kita, laptop atau HP, itu upload. Nah, kalau yang garis-garis yang tersedia di sini itu elemen. Nah, misalnya seperti ini ya, mau diganti, tinggal diklik. Nah, nanti dia muncul. Dia muncul ini, mau apa? Mau garisnya apa? Ya, mau pakai panah seperti itu atau apa? Memang tidak seperti Word yang lebih ramai ya, bullets-bulletsnya, bullets and numbering-nya, tapi lumayan lah. Nah, ketebalannya ini ketebalan. Itu ya, ketebalannya seperti itu. Warna ini. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau diganti, sebentar, gantinya. Ya, nawarkan ini. Diganti, berarti ke elemen, coba pilih, di sini. Ada line, shape, frame, gitu. Coba, line. Ada nggak tawaran untuk garis? Nah, ini. Jadi bisa bisa. Jadi ini sebenarnya gambaran keseluruhan dari yang di atas ini. Karena yang di atas ini kan ada garis. Ada ini ya, ada garis-garis putus-putus kayak gitu. Nah, yang ini yang bullets-nya, kiri atau kanan seperti itu. Kayaknya untuk pilih yang sebelah kiri ini lebih langsung dapat. Itu Pak Saleh. Nah, kalau mau memindahkan gampang aja, tinggal ini ya dipindahkan gitu. Dipindahkan kayak gitu. Kalau mau di copy ya tinggal Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ada double. Jadi instruksinya sama seperti di Word atau ya di Microsoft, sama aja. Hapus ya Ctrl X. Itu Pak, kalau mau disalin ya tinggal titik 3 terus duplicate. Jadi nanti ada 2. Kayak gitu. Kalau mau ganti foto berarti yang ini. Misalnya struktur organigram di kelas misalnya. Sudah, ini tinggal dihapus. Terus Bapak Ibu ini ya, jadi ada hapus gambar, hapus bingkai. Kalau hapus bingkai dua-duanya. Kalau gambar berarti dalamnya saja. Nah, bingkainya tetap, terus nanti bisa unggah dari foto. Foto yang mau kita isi. Apakah kepala sekolah atau kalau misalnya strukturnya di kelas, berarti kita wali kelas yang di atas. Uploadnya belum muncul. Harusnya muncul nih. Mungkin jaringan ya. Jadi nanti habis upload ya. Jadi nanti kalau filenya file dari kita berarti upload ya. Seharusnya lihat muncul.
bisa pilih. Nah, ini kekurangan dari Canva seperti ini. Jadi fotonya itu tidak langsung masuk, ya. Tapi Bapak Ibu caranya tinggal lempar aja ke bingkainya, nanti dia masuk. Masuk. Oke ya. Jadi caranya sebesar apapun foto, kalau kita kasih masuk ke bingkai, dia otomatis akan menyesuaikan. Itu enaknya Canva. Nah, apakah harus bulat-bulat? Tidak. Bapak Ibu bisa ganti. Misalnya elemennya Bapak Ibu tekan ini, terus cari ke bawah, cari bingkai atau frame. Ini kayak tadi kemarin saya sudah mencontohkan. Misalnya saya mau ini lihat semua boleh. Nah, bingkai-bingkainya ini tidak ada di PowerPoint, saya yakin ya. Gitu. Misalnya mau yang aneh-aneh gitu ya. Pakai yang ini kah? Nah, jadi bisa Bapak Ibu menggunakan ini. Jadi yang si foto yang ini tadi dilempar ke sini. Sebentar. Kita lepas dulu ya. Kita lepas, bisa langsung masuk kah? Berarti gini. Tekan dia, kemudian tekan ini ya. Hapus gambar. Oke, ini kita hapus saja. Tadi apa foto ya? Oke, ini di sini. Tidak mau drag ya, langsung aja. Ini masukkan ke sini. Kita tahu ada foto siapa ini ya di dalam Canva. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, tinggal tarik saja, masukkan, sudah. Nanti bingkainya akan menyesuaikan. Nah, ini enaknya dari Canva. Tidak harus mengikuti bingkai dari yang semula. Itu Pak Saleh. Nah, saya sekarang ada lagi kah sebelum saya pilihkan? Oke, sekarang saya berusaha masuk sebagai ini ya, masuk di Zoom. Saya mau bagi layar. Ada lagi Bapak Ibu yang Recording in progress. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, supaya tidak mantul, saya agak jauh sedikit. Saya dijadikan ini dulu. Saya jadikan diri saya dulu host. Oke, sekarang kita akan belajar. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Ya, saya mau
Slide-nya udah kelihatan belum ya? Oke, sudah kelihatan layarnya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau menampilkan ini ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat presentasi pakai HP. Jadi nanti ajarkan anak-anak menggunakan HP seperti ini. Saya coba. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Sebelum memulai, caranya adalah tekan menu. Kita sedang menggunakan akun apa, ya? Jadi, nah, saya sudah posisinya sudah benar. Saya menggunakan akun Belajar ID. Oke, seperti itu. Dan centang itu menunjukkan kita berada di sana. Kalau saya pindah ke kelas anak-anak, berarti saya pindah, tinggal diklik saja, berarti saya sudah berada di kelasnya anak-anak. Nah, jadi ya pastikan seperti itu Bapak Ibu, tekan 3 ini, 3 baris ini, terus pastikan kita berada di mana. Oke, nah, oke ya, saya kembali ke sini. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat presentasi pakai HP. Oke, jadi caranya Bapak Ibu kalau sudah yakin mau membuat PowerPoint dan sesuai mapel, langsung saja bisa diklik sini ya. Tapi kalau nih Bapak Ibu bisa lihat di sini dalamnya dari Canva for Education itu semuanya berbau pendidikan. Nah, saya tekan ini misalnya education presentation. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada style, ada tema, ada color. Di sini bisa Bapak Ibu lihat bermacam-macam pilihan sesuai dengan kategori. Oh, misalnya saya mau terkait sama guru. Oh, terus gitu. Terus tema. Oh, temanya seperti ini ya. Mau apa? Mau colorful, modern atau apa? Itu juga bisa. Jadi dia menawarkan benar-benar bukan ratusan ya, tapi banyak sekali. Oke, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Ya, colornya juga seperti apa? Mau apa? Saya sukanya pink. Dia akan memberikan template yang sesuai dengan kesukaan kita. Ya, misalnya saya mau ini, misalnya ini. Oke, atau menemukan file presentasi yang sudah ready. Yang sudah ready artinya sesuai dengan keinginan kita, terus kita mau menjadikan dia file presentasi kita juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini ada berapa? Oke ya. Nah, seandainya Bapak Ibu kalau mengedit sudah ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengajarkan kepada anak-anak atau diri kita sendiri, kita mau menjadikan ini adalah file presentasi kita, berarti kan kita sering menemukan file-file presentasi bertebaran ya di internet. Nah, untuk menjadikan dia itu autentik atau lebih personal, di kehadiran kita ada, misalnya kita ingin memberikan kepada siswa dan
kehadiran kita itu digantikan dengan digantikan dengan video penjelasan, Bapak Ibu tinggal tekan ini tambah, gitu ya, tekan tambah, terus apa? Terus tekan upload, oke, kemudian tekan video. Nah, di sini kemudian tekan upload media, tekan device. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat anak-anak ataupun kita sendiri bisa membuat file presentasi dimanapun berada pakai HP. Jadi tekan kamera ini. Gitu. Nah, ini berarti sudah ready untuk merekam. Ya, Bapak Ibu tinggal tekan ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi statistika. Misalnya seperti ini ya, misal ya. Oke. Nah, dia akan otomatis tersimpan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik video yang tadi. Nah, dia langsung masuk ke sini. Oke. Terus ini kan masih jelek. Nah, Bapak Ibu gunakan ini yang tadi yang saya sampaikan, bingkai. Bingkai itu ada di mana? Di elemen. Ada di elemen, terus frame ya. Nah, di sini Bapak Ibu mau yang mana? Misalnya saya mau yang ini, yang ada biku-bikunya. Sudah kita arahkan, terus kita tap video kita, baru kita buang di bingkai. Itu kata-katanya ya. Kita masuk. Nah, Bapak Ibu bisa lihat video kita sudah cantik ada di dalam ini. Oke, jadi setiap file presentasi, walaupun itu milik orang lain yang ada di internet, itu Bapak Ibu bisa menambahkan penjelasan dari kita per slide, ya. Kenapa suaranya nggak ada? Coba. Harusnya ada ya. Sebentar. Coba kita present. Oke, sebentar. Seharusnya ada suaranya ya. Kita ulang ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Ulang ya. Kita tekan tambah. Terus apa Bapak Ibu masih ingat? Tekan. Bukan bingkai ya, bukan bingkai. Sebentar. Bukan bingkai. Nah ini, tekan upload. Oke, terus upload media, device. Ya, kita rekam. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 3 kompetensi, yaitu pertama kompetensi untuk kalian harus dapat menguasai tentang definisi statistika dan data. Kemudian kompetensi yang kedua, kalian harus bisa mengetahui pengertian maupun contoh-contoh dari median, modus, dan mean. Dan kompetensi yang ketiga, kalian dapat membedakan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Seperti itu cara merekamnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan video-video penjelasan sesuai dengan materi kita masing-masing seperti itu, sesuai jadi per slide ya. Mudah-mudahan ini ada suaranya.
Saya tadi membuat ada kok. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita coba ya, apakah ada suara saya? Mungkin karena ini ya, sebentar. Harusnya ada Bapak Ibu. Oke ya, jadi ini langsung kita tambahkan semua slide yang kita inginkan seperti itu. Ya, jadi setiap slide bisa kita buat bingkainya. Bingkainya bebas, ditambahkan bingkai. Oh, ini ketutupan ya. Ketutupan bingkai. Oh, bingkai yang ini. Sampai foto. Oke ya, ini ya. Misalnya saya mau, jadi tidak harus selalu bulat. Kalau di Canva bisa macam-macam, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tuh, misalnya saya mau yang ini. Nah, ini pasti anak-anak senang karena dia langsung lempar saja. Kadang-kadang mau masuk, Oke. Nah, kalau misalnya posisi wajah kita itu tidak pas, Bapak Ibu tekan crop. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga sampaikan, oh ini volume ini sudah maksimal Pak ya? Sudah maksimal. Tekan ini, tekan crop. Nah, jadi seperti ini. Jadi digeser-geser mau seperti apa. Oke, done. Nah, apakah mau sebesar ini? Ya enggak, bisa dikecilin. Bisa dikecilkan, bisa digeser-geser sesuai mau posisinya di mana. Bapak Ibu mau berdiri juga bisa, ya, jadi disesuaikan. Nah, kayak gitu Bapak Ibu, jadi menjadikan file presentasi kita yang lama-lama itu bisa kita remajakan dengan cara seperti ini. Terus kita bisa tambahkan video penjelasan sesuai dengan isi dari setiap slide. Oke. Nah, seandainya sudah, Bapak Ibu bisa tekan yang di atas. Nah, ini. Nah, misalnya mau di-download. Ya. Nah, di-download. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia akan terdownload dalam PDF. Tapi Bapak Ibu bisa memilih. Nah, memilih ya dalam bentuk ya karena bentuknya video ya, jadi tekan MP4 video ini terus. Nah, di sini Bapak Ibu mau berapa slide yang disimpan? Karena kita cuma buat videonya misalnya tadi 2 ya? 2 apa 3 gitu. Jadi bisa semua, bisa juga beberapa. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, terus download. Nah, seperti ini Bapak Ibu selesai kalau sudah selesai memang dia cukup lama tapi prosesnya seperti ini. Saya pikir keterampilan kita untuk meremajakan seluruh file-file PowerPoint kita itu bisa membantu kita untuk ketika file presentasi kita mau kita berikan kepada anak-anak. Ya, misalnya pembelajaran daring atau kita mau upload di YouTube misalnya, jadi kita misalnya ngajar
ngajarnya di semester ini topik yang sama untuk di tahun depan, kan kita nggak harus buat lagi. Jadi kita tinggal kirim saja. Ini memangkas waktu kita untuk membuat sumber belajar bagi anak-anak. Seperti itu. Kalau kita mau ganti, misalnya kita ada salah, ya sudah, dihapus saja. Oke. Seperti itu. Coba kita kembali ke Canva-nya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Bentar, apakah bisa kita ke Canva? Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Coba ke Canva. Saya mau kasih tunjuk yang sudah berhasil saya buat tadi. Ya, kan file presentasi itu bisa Bapak Ibu ambil ya, kan tersebar banyak di internet kayak gitu ya. Bapak Ibu bisa, tadi saya ada buat mana ya? Oh ini, bisa buat. Jadi setelah di-download, Bapak Ibu, tadi kan saya buatnya di ini ya. Terus saya upload kembali. Nah, ini saya sudah coba buat dan di-upload, di downloadnya hanya 3. Kita coba present ya. Nanti akan ada suaranya. Nah, ini ini file presentasi yang sudah tersedia di Canva. Jadi saya tinggal mengisinya saja dan menjelaskan kepada anak-anak. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah file Canva yang utuh ya. Bapak Ibu bisa membuang, mengganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kayak begini misalnya bisa ini ya. Saya tidak mau warna ini, udah ganti gitu. Jadi seperti itu. Ya, terus misalnya font. Di sini ada font seperti ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih-pilih saja untuk mengedit. Fontnya bisa diganti sesuai dengan kesukaan kita atau sesuai dengan karakteristik dari mata pelajaran kita. Itu enak banget, langsung diganti. Oke ya, lebih tegas. Terus mau kata-kata yang mau diedit ya silakan diedit. Misalnya, aduh ini bahasa Inggris, ini Bapak Ibu bisa ada nggak ya di sini Google? Biasanya kalau di laptop itu dia muncul fasilitas untuk translate. Tapi kalaupun misalnya tidak, Bapak Ibu bisa, apakah bisa ya? Saya belum pernah soalnya. Bisa ya. Titik 3, apakah ada rubah bahasa di sini? Bisa juga di blok, kemudian diedit ya. Kita taruh di Google Translate seperti itu terus diedit. Sangat memungkinkan untuk merubah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kelasnya adalah kelas-kelas bilingual, saya pikir file presentasi yang ada dari Canva itu powerful. Oke. Seperti itu dari saya, Bapak Ibu. Adakah
Adakah pertanyaan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk lesson plan ya. Kalau Google worksheet ini LKPD. Nah, lesson plan ini Bapak Ibu ini tidak ditemui di akun biasa. Untuk yang guru-guru SD, guru-guru TK, ya betapa meriahnya lesson plan ini yang bisa Bapak Ibu buat. Jadi KDKI kita yang tampilannya mungkin membosankan dengan bentuk seperti ini, tampilan seperti ini mungkin akan membuat kita lebih bersemangat untuk belajar. Toh, ini kan tidak ada nama, seperti itu, objektif. Ya, tujuan pembelajaran kayak gitu. Sudah. Apalagi jelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat semuanya sama ya, mau PowerPoint, mau file presentasi atau bentuk yang lainnya itu ya sama saja. Ya, sama saja ininya. Cara mengeditnya itu yang saya bilang, pengetahuan dasar untuk mengedit sama saja. Gitu. Oke. Nah, ada satu yang saya ingin sampaikan juga. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah sedang menggoblek-goblek? Nah, oke. Apalagi ya? Nah, untuk Google Classroom header ini juga asik ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kelas-kelas di Classroom itu bisa membuat sendiri berdasarkan ini lihat. Contoh-contohnya sangat banyak. Misalnya ini ini aja, ini mungkin ya bagus. Nah, ini contoh. Jadi biasanya kalau kita di Classroom kan header-nya itu, nah membuat seperti ini sudah ya saya jelaskan kemarin. Membuat seperti ini kan gampang. Jadi kita mau ngedit. Jadi kita bisa replace, kita sama ganti seperti ini. Jadi huruf-hurufnya dapat dari mana? Dari ini Bapak Ibu, dari elemen bingkai. Ya. Nah, bingkai, mana bingkainya? Nah ini ya. Nah bingkainya itu ada yang bentuknya memang bentuk abjad. Jadi Bapak Ibu misalnya berfoto dengan anak-anak, nah ini ya. Jadi bisa pilih, misalnya kelas apa? IPS 1, ya sudah IPS seperti itu. Sudah nanti tinggal dimasukkan foto-foto pada saat kita sedang bersama-sama dengan mereka. Membuat kaos juga bisa. Kayak gitu. Itu begitu Bapak Ibu. Ada lagi nggak ya? Seperti itu. Itu untuk nah, satu lagi kita tahu gerakan literasi sangat penting diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada book review ya. Coba Bapak Ibu tekan book review. Ya, ada book review di sini. Untuk guru bahasa Indonesia atau mungkin untuk guru-guru SD ya, untuk guru-guru SD. Tapi saya pikir semua jenjang ini sangat penting. Kita menggiat, kalau zaman saya waktu sekolah itu namanya kami diminta membuat resensinya itu pakai buku tulis biasa. Tapi di sini anak-anak bisa diajarkan untuk membuat book review sesuai dengan apa? Bentar ya, ada yang cakep banget.
Jadi di sini ada template-template di mana anak-anak tinggal mengisi buku apa yang dibaca, kemudian tokoh-tokohnya. Misalnya seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, anak-anak kan kita menginginkan untuk giat membaca, apakah itu buku hard copy atau buku digital, nggak masalah. Oh, bukan yang ini. Saya bukan yang ini. Ada di preview itu sudah sedikit. Apa-apa ya, kita pilih salah satu saja. Nanti tinggal dicari. Ada yang saya temukan itu bagus sekali. Misalnya kita menugaskan anak-anak untuk membaca membaca setiap minggu misalnya satu buku. Nah, sudah kita berikan template ini, nanti tinggal suruh mereka menuliskan sesuai dengan template ini. Ada banyak template sebenarnya yang bisa kita pilih. Kemarin menemukan tapi kok. Nah, kalau saya melihat template-template ini, Bapak Ibu, semuanya sangat penting dan ini worksheet ya. Ini LKPD. Nah, ini contoh LKPD. Jadi semuanya bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan kita tinggal memberikan kepada siswa, misalnya kita pakai ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat LKPD ini bisa jadi contoh dan anak-anak misalnya kita minta untuk, kita minta untuk menjelaskan misalnya tentang sampah yang bisa didaur ulang misalnya. Ya sudah, suruh mereka anak ini suruh dia tempel fotonya, kemudian contoh sampahnya, kemudian seperti itu. Sudah satu slide ini atau satu halaman ini sudah cukup untuk dijadikan tugas anak-anak. Nanti mereka tinggal ganti-ganti saja. Mau ganti warnanya seperti itu, atau mau ganti hurufnya terserah. Oke. Itu ya Bapak Ibu, ini rekomendasi warnanya juga sudah diberikan oleh Canva. Jadi insya Allah warna-warna yang diberikan itu tidak akan tabrakan. Oke. Saya share screen. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi share screen dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bagi ada yang mau bagi masalah, nanti kita sama-sama untuk memecahkannya, boleh? Halo, Bapak Ibu? Sudah bisa ya? Apa nih lagi down? Ya, jaringannya sedang down. Suaranya hilang-hilang, Bu. Iya, Bapak Ibu, minta maaf. Kalau masalah jaringan memang kita harus bisa menerima ya. Bukan kita yang menyediakan jaringan, jadi seperti itu sudah. Yang jelas seperti itu Bapak Ibu yang ingin saya bagi. Jadi tidak ada, kalau saya ya, tidak ada
tidak ada hal yang sulit untuk kita bisa mengoperasikan Canva ini karena keterampilan basicnya itu sama ya, keterampilan basicnya itu sama. Jadi memilih, mengedit seperti itu. Nanti tinggal memang dipilih saja sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Nanti skill kita akan terus meningkat seiring dengan jam terbang ya. Semakin jam terbang kita tinggi, coba ini coba itu, modifikasi seperti itu, nanti akan ada penambahan skill. Nah, kalau menurut saya sih segala bentuk yang ada di Canva itu bisa memudahkan kita dan anak-anak untuk semakin berinteraksi dalam pembelajaran. Itu akan lebih menarik ya, karena kalau kita membaca tentang teori belajar, suasana pembelajaran yang menyenangkan itu akan meningkatkan atensi long term. Jadi pemilikan pengetahuan jangka panjang itu akan bisa dimiliki oleh anak-anak kalau suasana pembelajarannya itu menyenangkan. Dan seperti judul webinar yang kemarin, jadi rasa tidak aman atau insecure-nya anak-anak itu bisa kita eliminir dengan apa? Dengan memberikan template-template yang sudah tersedia. Jadi anak-anak akan mengekspresikan apa saja yang bisa dibuat gitu, tanpa dia bingung untuk mencari sumber-sumber lain. Tidak harus pindah ke tab yang lain. Oke. Ada masalah Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya kalau untuk pekerjaan kelompok misalnya, Bapak Ibu bisa memilih pekerjaan kelompok. Nah, di sini ada jadwal ya. Jadwal ini bisa kita yang membuat, tapi kalau saran saya, karena ini semester sudah berjalan sih ya, nanti mungkin untuk semester baru, Bapak Ibu menjadi wali kelas misalnya, silakan diminta anak-anaknya untuk membuat jadwal kelas. Jadwal kelasnya itu di Canva. Di pilihannya sangat banyak. Oke. Oke ya, jadi pilihan jadwalnya sangat banyak. Jadi anak-anak kita yang SD pun yang sudah bisa membaca tentu saja ya, di kelas dasar, kelas 2 kelas 3 yang sudah bisa membaca, itu bisa membuat jadwalnya sendiri secara meriah seperti ini. Jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan kayak gini. Ini menarik sekali, dia bisa ganti-ganti. Oke. Misalnya dia kan anak perempuan misalnya, sudah klik yang ini, kemudian tekan info. Nah, misalnya murid ya, yang saya lihat di sini yang untuk yang berhijab juga sudah banyak. Di sini misalnya saya ganti Muslim student ya. Oh, bukan di foto tapi di elemen, sorry. Di elemen. Ya. Nah, ini pilihannya banyak. Nah, sekarang kan sudah mau dekat-dekat puasa Lebaran ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk membuat kartu ucapan seperti itu ya. Misalnya ini enak.
kita ganti. Terus, nah nanti ada rekomendasi ajaib di sini. Rekomendasi ajaib bisa diklik, lihat semua. Nah, contoh-contoh template yang terkait atau yang sejenis itu akan muncul semua. Baik yang anak-anak yang masih SD maupun yang remaja ini muncul semua di sini. Nah, meriah banget. Saya kan masih kecil, jadi saja ini nggak cocok. Nah ini saya pikir bagi anak-anak lucu banget gitu. Kalau kita nggak usah cari di internet mencari gambar-gambar vektor, tapi bisa memilih dari sini. Tapi ya sudah, Bapak Ibu. Ini misalnya jadwal kelas, dia sukanya misalnya suka matematika. Belajar matematika lagi ya, misalnya. Misalnya seperti ini. Saya ada muncul rekomendasi ajaib. Juga bisa. Oh ini di foto ya, coba di elemen. Saya tidak terlalu suka foto sih, jadi kalau saya, nah ini juga ada untuk bahasa Arab ya. Kita coba ya, apakah di elemen ada. Halo? Suara saya kedengaran ya? Oke, Bapak Ibu, sebentar. Misalnya di geografi tadi ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengeksplorasi sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Oke, di sini elemen. Oh, ternyata peta-peta saja. Oke. Ya, jadi hanya seperti ini Bapak Ibu mau apapun itu biasanya ini muncul. Kalau tandanya seperti ini berarti jaringannya kurang baik. Tadi waktu di awal-awal ini bisa ya. Tuh, jadi nanti cantiknya desain kita itu sangat tergantung pada keterampilan kita untuk mencari-cari. Ya pasti. Lihat ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau yang di bawahnya nggak muncul, Bapak Ibu bisa milih dari sini, dari kata kunci yang di sini. Ya, ada Disney, 3D, illustration, decoration, bisa dipilih. Nah, jadi setahu saya kalau kita pilih yang ini bisa bisa dilepas-lepas. Ini saya hapus. Ini klik di sini terus oh ini dia, nggak bisa ya, sebentar. Biasanya ada yang bisa dilepas-lepas. Tadi untuk transparan. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang mau berbagi masalah boleh? Nah kalau sudah seperti ini bisa, ini ya Bu, Bapak Ibu bisa ini ya, kalau ganti file, misalnya belajar 2 atau latihan, langsung saja diganti di sini filenya, terus nah ini mau apa?
Nah, ini karena kita adalah guru, Bapak Ibu bisa kirim, misalnya dia sebagai tugas. Ini kita membuat ini, kemudian kita meminta siswa untuk membuat hal yang sama. Misalnya ya, jadi silakan kalian membuat jadwal kelas, contohnya seperti ini. Udah, Bapak Ibu tekan titik 3, nah kirim ke assignment atau penugasan. Dan nanti di sini dia akan menawarkan mau apa. Mau di kelas Canva atau di Google Classroom gitu, atau di Teams. Nah, kalau untuk LMS ini memang harus dibuat dari kita harus ngurus lagi ke Canva, kita mendaftarkan sekolah seperti itu. Saya belum sampai ke tahap LMS ini sih. Nah, misalnya kita mau di kelas Canva saja, ya sudah, nanti kita tinggal pilih. Ya, misalnya seperti ini, kemudian lanjut. Mau apa perintahnya? Buatlah jadwal ini menggunakan contoh lain. Misalnya seperti ini ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu bisa memilih ya, bisa mengetikkan emailnya atau bisa pilih. Karena di sini saya di sini kelasnya cuma ini ya sudah diterbitkan. Jadi saya memberikan tugas itu ke siapa. Nanti akan muncul kelas-kelas yang sudah kita buat seperti itu. Sudah. Atau atau misalnya kan kenapa seperti itu, karena kita bekerjanya di kelas kita sendiri, di personal kita, bukan di kelas Bapak Ibu. Nah, begitu. Sebentar. Bapak Ibu sambil jalan silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak susah. Coba saya mau cek di sini. Misalnya kita mau ini ya. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau disampaikan, terutama yang ini ya, yang pernah mengalami kendala, habis itu sampai sekarang belum menemukan solusinya, bisa di-sharingkan di sini. Atau ada yang menemukan tips-tips. Tips-tips. Ya, saya sih membayangkannya Bapak Ibu, huruf-huruf ini kalau kita isi dengan misalnya kalau anak-anak baru masuk, misalnya semester baru atau di ajaran baru, misalnya kalau di SMA itu kelas 10, kalau di SMP kelas 7. Nah, anak-anak bisa membuat ini dari namanya sendiri, toh? Membuat namanya sendiri, siapa, seperti itu, nanti diganti dengan foto-foto dia di rumahnya dengan keluarganya seperti itu. Ini akan sangat menarik cara untuk berkenalannya. Ya. Oke. Atau bisa Bapak Ibu supaya nggak ribet, bisa membagikan tautan seperti ini, kemudian kita kirimkan ke classroom. Itu juga bisa, ya, disalin. Atau di mana anak-anak berkumpul di WA, ya sudah disalin, kemudian kirimkan ke grup WA anak-anak, terus kita tuliskan ini tugas untuk kalian seperti itu, gitu-gitu. Nah, cari yang gampang saja Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau di-download bentuknya seperti apa, bisa dipilih. Apakah bentuk PNG? PNG itu berarti latarnya dia lebih bisa transparan ya, PNG itu. Kalau JPEG ya seperti foto biasa. Bisa PDF seperti itu atau video. Oke. Ini ya, letak transparan seperti itu. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja. Ada yang lain?
Kok dari tadi saya bicara sendiri? Baik, saya contohkan mungkin yang kemarin belum hadir. Yang paling enak saya biasanya kalau membuat flyer itu kan pakai poster my wall dan Baik, apakah masih ada yang bertanya? Ya, silakan Ibu. ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menginginkan dia tidak ada latar seperti ini, biasanya saya membuatnya itu pakai remove background kayak gini ya. Remove background dulu ya sebelum saya tahu Canva. Remove background kayak gini. Ini khusus untuk menghapus latar dari foto. Jadi tidak ada yang tidak ada yang sulit ya Bapak Ibu, silakan diekspor saja. Bila mana kita menganggapnya tidak sulit, berarti kita bisa mengajarkannya ke anak-anak. Nah, biasanya saya pakai fasilitas ini, remove background ya. Terus habis itu saya download, terus saya taruh lagi. Nah, ternyata di Canva ini nggak usah, jadi satu kaligus aja. Sekaligus. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, terus nah edit image ya. Ini sudah saya singgung kemarin sih Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir kalau di TikTok itu biasanya ada untuk efek beauty ya. Nah di sini juga ada. Jadi efek beauty-nya itu nah ini ya di sini auto enhance ini. Jadi foto kita akan lebih kinclong. Terus untuk lebih Nifet Riches artinya nanti ada bagian-bagian dari wajah kita yang mau lebih dominan apanya gitu. Itu juga ada. Jadi jangan khawatir kualitas foto yang kita gunakan di Canva itu akan jelek gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah ini misalnya kita mau fotonya backgroundnya tetap ada tapi tidak terlalu jelas, dibikin blur, itu juga bisa Bapak Ibu, nanti tinggal memilih yang ini auto focus. Ini yang paling asik dari Canva adalah ini background remover itu satu kali klik. Jadi saya klik yang ini. Kalau Bapak Ibu nanti bisa, kan biasanya ada kita meminta untuk pas foto misalnya ya, kan kita harus ke studio gitu. Nah ini nggak usah sebenarnya, kita di Canva aja bisa bikin sendiri. Halo Bapak Ibu, mungkin sambil jalan boleh sambil dia muter, adakah yang ingin menambahkan? Misalnya menemukan kasus-kasus tadi. Pak Saleh, gimana Pak Saleh? Sudah aman? Ibu Afia, Ibu Sartika, adakah yang punya masalah? Bu Ailan aman?
Oke, sebentar. Sini ada bingkai. Bingkai, where is bingkai? Nah, ini bingkai ya. Coba. Bingkai yang lainnya. Nah, di sini ada bingkai seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Nanti dia akan langsung membuat bingkai seperti ini. Nah, oke. Misalnya sudah seperti ini ya. Sudah dibuat bingkai. Nah, cuma saya melihat bahwa kalau ini saya cancel aja ya. Nah, tapi ini kalau untuk kepentingan pas foto kan biasanya diminta ini ya Bapak Ibu. Misalnya latarnya, misalnya buru-buru nih, anak-anak harus harus mengumpulkan pas foto, misalnya ya. Terus kita nggak sempat untuk ke tukang foto. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa pakai Canva kayak gini. Jadi gunakannya bukan bingkai yang ada di edit image, tapi di sini, di elemen yang bingkai. Gitu. Ini akal-akalan kita aja sih, tanpa harus ke tukang foto. Kan kita ke tukang foto juga harus bayar, terus waktu juga. Sementara misalnya mepet, Bapak Ibu bisa gunakan Canva. Terus nanti tinggal di-download. Pakai yang ini Bapak Ibu, yang mudah-mudahan berhasil ya. Sudah lama saya nggak pakai semua. Nanti pilih yang ini aja, yang bingkai biasa ini. Biasanya kan yang persegi panjang. Yang satu aja. Nanti tinggal kecil-kecil aja. Kita mau misalnya ini 3x4 kah? Atau berapa? Nah, ini kan ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita memilihnya mau background-nya apa? Coba ya, merah mau nggak? Color. Harusnya bisa. Saya lupa. Bukan yang ini ya, saya lupa. Background-nya sebentar. Gimana ya? Udah lama banget sih soalnya. Nanti di sini ya.
Oke, Bapak Ibu ada yang mau membagi kasusnya, silakan. Tapi saya ingat-ingat gimana caranya. Pakai elemen, ya. Kalau coba-coba gitu Bapak Ibu, kalau nggak dipakai lama, suka lupa. Rectangle ya. Halo Bapak Ibu, adakah yang mau membagi masalahnya? Boleh. Saya lupa. Ini sepertinya. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat pas foto gitu ya, terus backgroundnya harus warnanya biru kah? Misalnya latarnya biru, Bapak Ibu bisa memilih. Misalnya harus backgroundnya biru. Ini misalnya ya, ini berarti putih. Ya. Mana sih yang putih? Salah ya. Ini yang biru. Oke ya, misalnya seperti ini. Sudah. Jadi gunakan apa namanya? Kalau untuk crop, kita crop ya. Crop. Jadi misalnya satu badan aja ya boleh. Crop itu di mana sih? Nah ini ya crop. Crop sudah dikecilin. Ya bagian bagian lama dari ini tuh adalah mengedit ya Bapak Ibu. Oke, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau dalam kondisi darurat bisa kita membuat pas foto pakai Canva, udah selesai, nanti tinggal diunduh, kita kirimkan seperti itu. Ini bisa diganti backgroundnya putih. Jadi kalau kita print udah selesai ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari saya demikian. Sudah pas jam 11 malam. Adakah yang mau bertanya atau saya pikir tinggal melanjutkan ya, melanjutkan perjuangan. Ini apa nih? Oke, seperti itu. Selamat menerapkan dengan anak-anak. Semoga bisa menambah keceriaan. Maaf suaranya tadi tidak kedengaran.
Ya, minta maaf Bapak Ibu memang jaringan ya. Oke, tapi intinya memang adalah mencoba ya. Mencoba Bapak Ibu apa saja yang bisa kita terapkan. Kalau saya sih nggak usah nggak usah memaksakan ya, nggak usah memaksakan. Oh harus setiap materi itu harus berkanvaria, ya nggak harus ya. Tetapi jadikanlah Canva itu sebagai salah satu alat atau tools untuk menambah kualitas dari sumber belajar kita, cara mengajar kita, dari bentuk penugasan kita yang sesuai dengan zamannya, dan saya pikir anak-anak akan bisa menikmati semua fasilitas Canva for Education ini. Jadikan anak-anak itu adalah siswa kita dulu di kelas kita, supaya mereka bisa menikmati semua aset Canva for Education. Dan kalau misalnya teman-teman di sekolah itu kompak, saya pikir anak-anak itu kan cepat ya sebenarnya, dia itu akan lebih cepat daripada kita. Kalau kita guru-guru ini memang, apalagi kayak saya gini, kita perlu energi cukup banyak untuk belajar. Tapi anak-anak itu yakinlah mereka akan sangat cepat menerima yang kaitannya sama digital ini. Nanti satu kali mereka paham, dia akan bisa menerapkan di mata pelajaran yang lain. Jadi saya pikir teman-teman akan bisa mendapatkan manfaat Canva for Education ini untuk semua mata pelajaran. Misalnya pada saat anak-anak harus mempresentasikan gitu, ya sudah, nanti filenya bisa Bapak Ibu kumpulkan, kemudian membantu mereka untuk presentasi di kelas, misalnya pakai PowerPoint. Atau kalau pembelajaran daring, ya sudah, nanti mereka bisa share screen pada saat, jadi mau pakai HP juga bisa, pakai Google Meet, jadi semuanya Rp0, ya kecuali ini ya, kecuali paket datanya ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Demikian Bapak Ibu, sudah cukupkah? Dari tadi saya sendiri nih. Oke, Bu Nining gimana Bu? Tadi udah lapor, sudah ini ya Bu, boleh bagi cerita Bu ke kami semua? Ya, alhamdulillah dengan Canva ini insya Allah lebih asik lah gitu ya, karena ya kita belajar biar ngantuk-ngantuk juga asik-asik aja sih, apalagi anak-anak begitu ya. Anak-anak itu makin senang aja gitu kalau kayak gini sih gitu. Dan kayaknya anak-anak kalau sudah pada mahir ya, karena kalau pas presentasi atau apa mereka punya PowerPoint tuh cantik-cantik gitu. Iya. Kadang saya juga minta di mereka, coba Ibu bikinkan, ajarkan kayak gitu sih. Iya Bu, benar. Betul. Ya, kecanggihan teknologi ya, anak-anak lebih cepat mungkin seperti itu. Iya, betul Ibu. Jadi memang kayaknya kita ya yang harus belajar supaya bisa menyesuaikan dengan zamannya mereka. Kalau mereka sih cepat aja. Iya, tapi ini Bu, mungkin juga kita perlu perlu untuk memastikan, karena bisa jadi tidak semua anak-anak Bu gini. Ya. Kayak tadi saya sudah terapkan ke anak-anak, ada yang bilang, oh Bu ini editnya susah ini, tapi ada yang cepat. Jadi itu jadi tantangan untuk kita. Tapi kalau ngelihat dari fasilitas yang diberikan oleh Canva, saya pikir sayang banget gitu kalau kita tidak menerapkannya di kelas kita. Oke, Bu Nining udah pakai berapa tahun? Berapa lama? Canva-nya? Iya. Baru aja sih. Palingan setahunan aja, cuman ya kalau lagi nggak ngajar atau apa biasa bikin kayak gitu. Oke. Bu Nining ngajarnya di mana? Kalau dari Logat mah dari Jawa Barat ya? Saya di MAN, saya dengan Pak Budi di MAN, Pak Bu Sulis. Oh gitu, oh iya, oke, iya, baik, oke. Saya juga udah lama Bu, dari 2016 pakai Canva, tapi berapa kali itu susah banget untuk ngurus Canva for Education-nya, jadinya saya ya udah gitu kan, ya namanya ini ya,
sesuatu yang mau belajar lagi tuh agak susah. Oke, Bu Nining, ada kalau tidak mau dibagi, ada yang bagi, kita tutup aja ya. Ya, makasih banyak Ibu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan kesalahan. Nanti kalau ada dibuka lagi untuk trainer batch 2, Bu Nining ikut ya. Jadi naik level jadi trainer. Oke, ya. Saya mah belajar aja lah, Bu. Iya, grupnya jangan di close, jangan live ya. Enggak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording